Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan mengenai analisis bencana kekeringan di Kabupaten Garut. Di kelompok kami terdapat 6 mahasiswi yang meliputi Astuti Handayani, Wahisya Yaningrum Kusmawati, Raffi Hendriawan, Aisyah Nurrahmawati, Farasya Zikrina Dewantoro, dan Ahmad Asap Malik Syah. Berikut merupakan latar belakang. Yang pertama adalah studi area. Studi analisis pada kasus mitigasi dan manajemen bencana bumi terletak di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas 42 kecamatan. Secara administrasi terbagi menjadi 424 desa dan 21 kelurahan. Secara geografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Garut berupa pegunungan serta di bagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Dengan bentang alam tersebut, wilayah pegunungan memiliki curah hujan yang lebih tinggi, sedangkan pada dataran rendah memungkinkan lebih rentan terjadinya kekeringan. Berikut merupakan cakupan administrasi dari Kabupaten Garut. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus dari analisis bencana ini berfokus pada bencana kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air bersih dan air tanah. Di Indonesia terjadi kekeringan yang berakibat dari fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena ini didorong dengan kondisi ENSO yang positif sehingga menyebabkan kondisi kering apabila kondisi suhu permukaan laut di Pasifik ekuator bagian tengah hingga timur menghangat. Kekeringan di Indonesia bersifat musiman dan dipengaruhi oleh musim kemarau Australia. Siklus dari El Nino dan La Nina terjadi sekitar 3-4 tahun dengan rentang periode terjadinya 9-12 bulan. Terjadinya bencana alam di Indonesia selama 1 dekade seperti diagram di bawah ini. Kemudian adalah sejarah bencana kekeringan di Kabupaten Garut. Pada 2015, bencana kekeringan disebabkan oleh fenomena El Nino yang mengakibatkan penurunan curah hujan secara drastis. Dampak dari bencana ini yaitu banyak desa yang mengalami krisis air bersih, gagal panen di sektor pertanian, dan peningkatan potensi kebakaran hutan di beberapa wilayah Garut Selatan. Kemudian penanggulangan dari pemerintah daerah yaitu dengan mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang paling parah terkena dampak dan mulai melakukan upaya reboisasi serta perbaikan irigasi untuk mencegah dampak lebih lanjut. Kemudian kekeringan pada tahun 2017 disebabkan oleh fenomena musim kemarau panjang yang menyebabkan turunnya debit air di sungai utama dan menurunnya ketersediaan air untuk irigasi. Dampak dari bencana ini yaitu sekitar 10.000 hektar lahan pertanian mengalami kekeringan. Petani menjadi gagal panen, terutama pada komoditas padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Kemudian untuk penanggulangan dari pemerintah daerah yaitu pembuatan sumur bor dan penggunaan pompa air bersih oleh BPBD di beberapa kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Selanjutnya, kekeringan di tahun 2019. Bencana kekeringan tahun 2019 disebabkan oleh fenomena musim kemarau panjang dan perubahan pola cuaca global yang menyebabkan turunnya debit air di sungai, menurunnya ketersediaan air hingga kekeringan parah. Dampak dari bencana ini yaitu sekitar 15 kecamatan mengalami kekeringan parah, ribuan rumah kesulitan dapat air bersih, di sektor pertanian juga gagal panen. Di dataran tinggi Garut, yakni di Garut Selatan, mengalami keterbatasan akses air. Penanggulangan dari pemerintah daerah yaitu mengerahkan tangki air untuk didistribusikan ke desa, pembangunan embung, dan perbaikan sistem irigasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah kekeringan tahun 2020. Bencana kekeringan tahun 2020 disebabkan oleh fenomena La Nina yang mengakibatkan pola cuaca kering lebih ramah, debit air menurun, dan cadangan air tanah berkurang. Dampak dari bencana ini yaitu sekitar 14 kecamatan mengalami kekeringan di bagian Garut Selatan dan Garut Utara gagal panen. Penanggulangan dari pemerintah daerah yaitu mendistribusikan air bersih oleh BPBD dan PDAM, serta pemerintah mendorong pengembangan teknologi irigasi hemat air dan pembangunan embung. Pada aspek monitoring bencana kekeringan, terdapat 4 data yang dapat dipertimbangkan untuk melakukan monitoring bencana tersebut. Yang pertama ada suhu udara. Data suhu udara didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Data tersebut berguna karena
semakin tinggi suhu udara, maka akan semakin cepat air di tanah dan vegetasi menguap. Hal tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan air tanah dan memperburuk kekeringan. Yang kedua, ada data kelembapan udara. Data tersebut didapatkan dari BMKG juga dan berguna karena rendahnya kelembapan udara akan membuat meningkatnya laju penguapan dari permukaan tanah dan vegetasi, sehingga akan mempercepat hilangnya air. Yang ketiga, ada data curah hujan yang didapatkan dari BMKG. Data tersebut berguna karena kekeringan meteorologis terjadi ketika curah hujan berada di bawah rata-rata dalam periode tertentu. Dengan memonitor curah hujan secara berkala, penurunan atau penyimpanan dari pola normal bisa diidentifikasi sebagai tanda awal kekeringan. Dan yang terakhir adalah indeks kekeringan yang didapatkan dari BMKG. Monitoring kekeringan dilakukan berbasis SPI atau indeks presipitasi terstandarisasi. SPI tersebut dapat membantu dalam mengukur intensitas, durasi, dan luas wilayah yang terkena dampak kekeringan. Kombinasi data historis dan real-time memungkinkan deteksi kekeringan meteorologis, agronomis, maupun hidrologis secara akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek mapping dalam bencana kekeringan. Yang pertama itu ada riwayat kekeringan dan di Pulau Jawa. Nah, di sini data menurut BNPB tahun 2023, Kabupaten Garut terdampak kekeringan yang termasuk kategori indeks resiko dan indeks bahaya yang tinggi. Nah, di sini ada data 6 tahun terakhir dari Kabupaten Garut ini memiliki tren kejadian kekeringan yang cukup fluktuatif. Selama 5 tahun terakhir ini, tahun 2018 merupakan tahun dengan kejadian bencana tertinggi dengan 130 kejadian. Kekeringan terus menurun hingga tahun 2022 dengan 15 kejadian bencana kekeringan di tahun 2021 dan 4 kejadian bencana kekeringan di tahun 2022. Data BNPB hingga bulan Agustus mencatat bencana kekeringan kembali naik cukup tinggi di tahun 2023 dengan 49 kejadian. Selanjutnya ada pantauan kekeringan di di Jawa Barat. Dari data infografis di samping, satu kecamatan di Kabupaten Garut terdampak bencana kekeringan, yaitu Kecamatan Cigedug. Jumlah warga yang terdampak kurang lebih 331 kakak. Daerah ini mendapat bantuan 5.000 liter air bersih untuk mengatasi bencana kekeringan tersebut. Selanjutnya ada peringatan dini kekeringan. Nah, dari peta di samping, Kabupaten Garut divisualisasikan dengan warna jingga sehingga adanya peringatan dini kekeringan kategori siaga. Selanjutnya itu ada aspek prekursor bencana kekeringan, di mana di sini ada beberapa data yang digunakan, yaitu yang pertama itu data curah hujan. Di mana BMKG itu sudah mengatakan bahwa musim kemarau itu terjadi apabila curah hujan berada di bawah 150 mm per bulan. Sehingga dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu curah hujan berada di bawah batas ambang. Sehingga pada bulan ini itu bisa dikatakan sebagai musim kemarau. Pada bulan Januari hingga April, itu curah hujan mengalami peningkatan. Setelahnya hingga pada bulan Agustus, itu curah hujan mengalami penurunan. Data selanjutnya yang digunakan yaitu kecepatan angin. Nah, kecepatan angin yang rendah itu selama musim kemarau itu dapat memperlambat distribusi uap air di atmosfer yang bisa berkontribusi terhadap kondisi kekeringan di wilayah Bogor. Nah, bila angin ini tidak bergerak atau angin rata-rata rendah pada jangka waktu yang lama, itu kelembapan atmosfer akan sulit untuk terbentuk dan menyebabkan kurangnya presipitasi. Nah, bulan-bulan dengan kecepatan angin rendah seperti April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu bisa mengindikatorkan bahwa awal kondisi kekeringan yang berpotensi menyebabkan kekeringan. Selanjutnya, data yang digunakan yaitu data suhu udara. Nah, daerah yang tidak mengalami suhu rendah itu kemungkinan besar lebih rentan terhadap kekeringan. Jika musim panas atau kemarau itu berlangsung lebih lama, suhu hangat atau suhu panas yang terus berlanjut tanpa adanya pergerakan udara yang signifikan atau presipitasi bisa menjadi tanda bahwa daerah tersebut akan mengalami kekeringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek prediction mengenai bencana kekeringan. Untuk yang pertama, dalam memprediksi suatu bencana kekeringan di suatu daerah, itu perlu menganalisis mengenai historis curah hujan rata-rata tahunan, yang mana ini dapat diambil beberapa tahun ke belakang.
Hal ini untuk menganalisis atau memodelkan pola curah hujan rata-rata tahunan di masa mendatang itu seperti apa. Nah, cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Garut dikategorikan beriklim tropis basah yang dipengaruhi oleh pola sirkulasi angin musiman, topografi regional yang bergunung, dan elevasi topografi di dekat Bandung. Historis data curah hujan rata-rata tahunan yang dilakukan pengukuran di stasiun curah hujan ini dari 5 stasiun di Garut, yaitu meliputi stasiun Pamgatan, Pangauban, Kepakan, Tarogong, dan Lewugong. Nah, dari data tersebut itu dilakukan pengukuran dari rentang tahun 2007 sampai 2015, sehingga dapat diketahui bahwa dari pengukuran tersebut di stasiun hujan Pamegatan diketahui curah hujan rata-rata di daerah tersebut cukup tinggi. Data curah hujan dinyatakan menjadi sebuah data dengan satuan milimeter. Curah hujan rata-rata harian di Garut itu dapat dikatakan sekitar 13,6 mm sampai 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah yaitu 9 bulan dan bulan kering sekitar 3 bulan. Di daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunannya bisa mencapai 3.500 sampai 4.000 mm. Nah, di samping itu merupakan peta curah hujan yang diambil dari peta RT RW Kabupaten Garut. Nah, selanjutnya data historis curah hujan dapat dievaluasi juga dari data sumber Badan Pusat Statistika di Kabupaten Garut, yang mana di sini juga terdapat jumlah kejadian curah hujan, hari hujan, dan durasi penyinaran matahari sebagai berikut. Namun, dari data yang ada di BPS di Kabupaten Garut hanya tersedia dari tahun 2021 dan 2023, sehingga dalam prediksi ini dilakukan setiap tahunnya. Untuk selanjutnya, selain data historis curah hujan, juga dilakukan analisis mengenai historis suhu rata-rata tahunan. Nah, dari diagram di bawah ini terdapat data historis suhu rata-rata tahunan dari tahun 2021 hingga 2024. Analisis suhu rata-rata tahunan itu dilakukan dari hasil pengukuran stasiun curah hujan dan suhu udara di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan format laporan meter. Nah, data ini diakuisisi dari stasiun yang ada di bandar udara dikarenakan di Kabupaten Garut itu masih mencakup 200 km dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, sehingga dapat dikatakan bahwa pola curah hujan, iklim maupun suhunya itu memiliki pola model yang hampir sama. Dengan data suhu rata-rata tahunan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola suhu di setiap bulannya dengan rata-rata dari matahari terbit hingga tenggelam. Dapat diketahui dari rentang tahun 2021 grafiknya itu dilakukan analisis setiap bulan, jadi dari Januari sampai Desember, dan dianalisis dari rentang matahari terbit hingga matahari tenggelam. Jadi selama 24 jam dapat dievaluasi. Dapat diketahui bahwa suhu dengan dikatakan panas itu dari rentang jam 6 hingga jam 6 sore. Dari variasi temperatur bulanan sekitar 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai indeks kekeringan, data indeks kekeringan ini didapatkan dari indeks presipitasi terstandarisasi atau SPI yang mana dievaluasi tiap 3 bulan. Nah, dari data tersebut itu dapat digunakan untuk memprediksi intensitas, durasi, dan luas wilayah yang mungkin terkena dampak kekeringan dikarenakan pada data April sampai Juni 2024 di Kabupaten Garut itu di dekat pantai selatan, yang tepatnya itu di Garut bagian selatan itu dapat dikatakan sangat kering sehingga di sana tingkat kekeringan cukup tinggi. Namun untuk perkiraan dari bulan Juli sampai September 2024 di masa mendatang itu dapat dikatakan bahwa beberapa daerah di Kabupaten Garut masih terperkirakan menjadi normal. Untuk analisis aspek prediction itu didasarkan dari pertama, tren penurunan curah hujan atau peningkatan suhu dapat menjadi indikator resiko kekeringan yang lebih tinggi di masa depan.
Kedua, pemantauan perubahan kelembapan tanah dan kapasitasnya untuk menyimpan air. Jika tanah cenderung lebih cepat mengering, berarti tingkat resiko kekeringannya itu lebih tinggi. Dan yang ketiga itu ada tingkat indeks presipitasi terstandarisasi SPI tiap 3 bulannya, yang mana di situ kita dapat mengetahui daerah tersebut itu dari tingkat rendah sampai sangat kering itu tuh seperti apa dan dapat tervisualisasikan. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.